pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 45 ibu hamil diketahui positif berdasarkan hasil tes swab di halaman Gelora Pancasila pada awal Agustus lalu. Telah ditemukan berita kasus dengan ibu hamil COVID-19 di mana resikonya itu menjadi 2 kali lipat bagi ibu dan bayi. Untuk di rumah sakit ini sendiri itu ada 2 jenis persalinan normal dan persalinan SC. Nah, RSUD Taman Sari ini menjadi RSUD pertama kali di Jakarta yang menerapkan persalinan SC dengan metode ERAS. Metode ERAS ini adalah penata laksanaan perioperatif untuk mendapatkan pemulihan pasien lebih cepat dan menurunkan respon stres selama operasi. Dan tentunya selama masa COVID-19 ini akan menurunkan resiko paparan terhadap ibu dan bayinya juga. Jadi di RSUD Taman Sari itu ada 2 persalinan, ada persalinan SC dan juga persalinan spontan. Sebelum adanya metode ERAS ini, dulu itu untuk persalinan normal itu kurang lebih 35,9 jam untuk lama perawatannya. Sedangkan kalau untuk SC itu untuk lama perawatannya kurang lebih kisaran 92,4 jam. Karena persalinan SC di RSUD Taman Sari itu mencapai 92,4 jam, sehingga akan tingginya potensi penularan COVID-19. Itu karena persalinan SC-nya itu lama perawatannya, sehingga kami ingin mengurangi hari perawatan pasien setelah operasi SC itu. Dan juga mobilisasi yang kurang lebih itu sekitar 12 jam berkurang menjadi 6 jam. Jadi perawatan persalinan untuk SC di RSUD Taman Sari itu kurang lebih selama 4 hari. Nah, untuk di 12 jam pertama itu untuk mobilisasi. Nah, karena mobilisasi yang sangat lama itu dapat mempengaruhi pemulihan. Nah, itulah yang akan membuat tingginya terpapar COVID-19. Ya, dari masalah-masalah yang tadi sudah dijelaskan, tim kami memiliki sasaran tema, yaitu dari segi hari perawatan, biasanya 4 hari menjadi 3 hari. Lalu dari segi kos, keuntungan kurang lebih 3 juta menjadi 4 juta. Lalu dari segi mobilisasi, biasanya pasien itu bisa mobilisasi 12 jam menjadi 6 jam. Lalu dari segi kontak dengan tenaga medis itu kurang lebih 20 kali menjadi 15 kali. Lalu dari kejadian mual muntah itu biasanya 26 pasien, itu kita memiliki target menjadi 15 pasien. Untuk dari segi pengetahuan, pemahaman tentang SC itu dari 20 pasien kita menargetkan menjadi 10 pasien. Untuk tinjauan objek masalah, dari lamanya perawatan SC 4 hari itu, di sini kita bisa lihat paling lama yaitu untuk menunggu di ruang perawatan kurang lebih 16 jam. Dan untuk mobilisasi itu kita memerlukan waktu sekitar 12 jam sampai 24 jam pasien baru dapat mobilisasi duduk hingga mobilisasi berdiri dan jalan. Ini merupakan diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa tentang lamanya hari perawatan SC. Sehingga kita menganalisis penyebab lama proses persalinan SC di RSUD Taman Sari. Nah, PKM aspek ini punya 7 solusi, itu diantaranya yang pertama membuat panduan ERAS TS, keterampilan dokter spesialis opsin melakukan SC dalam waktu 45 menit, membuat media sosialisasi ERAS TS, membuat media edukasi untuk home self care pasca operasi seksio sesarian, memberikan diet ringan pasca operasi,
memberikan edukasi untuk meningkatkan kemampuan self-healing pasien. Yang ketujuh, menurunkan dosis anestesi setengah kali dosis awal dan meningkatkan dosis anti nyeri 2 kali dosis awal. Kalau untuk bedanya sih di metode ERAS ini, untuk dosis anestesinya setengah kali lebih rendah dibandingkan dosis kemarin. Kalau untuk obat anti nyerinya 2 kali lipat dari dosis yang SC biasa. Berikut adalah solusi terpilih, diantaranya pembuatan media leaflet dan penerbitan SPO baru. Berikut adalah hasil perbaikan. Yang sebelumnya kita menggunakan metode non-ERAS, biasanya lama rawat 80 jam. Setelah kita lakukan metode ERAS menjadi 57 jam. Mobilisasi dari sebelum metode ERAS ini dari 12 jam menjadi 2 jam, pasien sudah mulai bisa mobilisasi, bahkan bisa sampai berjalan ke kamar mandi. Menurunnya resiko paparan dari 20 kali paparan tenaga medis dalam 1 hari 5 kali paparan menjadi 10 kali paparan. Ini terbukti terjadi penurunan 50%. Dan kemudian tingginya pemahaman pasien tentang seksio sesaria. Terbukti dengan pasien yang dilakukan metode ERAS ini menjadi lebih paham tentang seksio sesaria. Kita juga punya video testimoni dari pasien yang dilakukan metode ERAS SC. Dr. Liliana SPAN selaku penggagas metode ERAS SC di Rumah Sakit RSUD Taman Sari, dan Ibu Direktur kita RSUD Taman Sari, Dr. Herni Lestianingsih. Baru ini abis SC udah bisa turun sendiri, terus abis itu 2 jam udah bisa makan. Kalau yang pertama belum bisa. Terus yang sekarang ini yang saya rasain sih nggak terlalu sakit banget kayak yang pertama. Terus saya udah bisa nyusuin, udah bisa jalan juga. Saya bersyukur program ERAS SC ini sudah terlaksana di RSUD Taman Sari. Tentunya semua ini berkat dukungan dari pihak manajemen maupun berbagai pihak-pihak lain yang terkait, dan juga dukungan dari pasien tentunya. Karena pasien ingin segera cepat pulang dan juga ingin segera merawat bayinya sendiri. Dan kemudian saya ingin nanti ke depannya program ERAS ini dapat terus terlaksana di RSUD Taman Sari. Untuk pasien sendiri, kita sudah membuat suatu brosur atau leaflet panduan ERAS, di mana brosur ini akan dibagikan kepada pasien sebelum pasien menjalani program ERAS SC di rumah sakit kami, sehingga pasien dapat membaca terlebih dahulu apa mengenai ERAS dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang sering diajukan oleh pasien mengenai program SC yang akan dialami oleh seorang pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung dilaksanakannya program Enhanced Recovery After Seksio Caesaria di RSUD Taman Sari, yang insya Allah menjadi RSUD pertama di DKI Jakarta yang melaksanakan metode ini. Di mana dengan dilaksanakannya metode ini, pasien-pasien yang menjalani operasi sesar akan merasakan kenyamanan sepanjang proses operasi dan pemulihannya juga lebih cepat. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hal ini sangat membantu mengurangi paparan pasien ke rumah sakit dan petugas. Demikian sebaliknya, di mana kita harus menjaga keselamatan pasien dan tentunya keselamatan petugas kita. Harapannya metode ini tidak hanya dilaksanakan di rumah sakit kami, tapi bisa juga direplikasi di rumah sakit lainnya. ERAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat mengapresiasi inovasi metode ERAS dari GKN Akses RSUD Taman Sari, yaitu percepatan pemulihan ibu pasca seksio sesar.
yang bertujuan untuk mengurangi paparan ibu pasca seksil dengan petugas rumah sakit, mengurangi komplikasi-komplikasi pasca seksil, dan memberikan kenyamanan pada ibu sepanjang masa seksil. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ibu hamil juga rentan terinfeksi COVID. Sedangkan fasilitas kesehatan yang mampu laksana dalam penanganan ibu hamil positif COVID masih sangat terbatas. Maka pencegahan terhadap tertularnya penyakit COVID-19 pada ibu hamil dan melahirkan sangatlah penting dengan metode ERAS ini. Maju terus GKM Aspek dari RSUD Taman Sari. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kamu, like, komen, dan subscribe agar kamu selalu terupdate dengan informasi kesehatan dari RSUD Taman Sari.